Jadi kita memuji Tuhan ya, kita tetap semangat walaupun tetap di rumah saja. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Servis di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Yuk, siapa yang hari ini ngerasa bahagia? Aku bahagia. Nah, kalau ngerasa bahagia, yuk sama-sama kita nyanyiin lagu hari ini kurasa bahagia. Semangat ya kakak-kakak. Hari ini ku rasa
Halo, shalom adik-adik. Ketemu lagi nih sama Kak Vira. Adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap kalian dalam keadaan yang sehat, baik, dan selalu semangat ya adik-adik. Sekarang sebelum kita memulai firman Tuhan, mari kita berdoa ya. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini. Kalau kami boleh sama-sama Tuhan beribadah lagi meskipun secara online, tapi kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami. Tuhan berkati supaya kami bisa duduk diam mendengarkan apa isi hati Tuhan, dan kami Tuhan bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, tema kita di minggu ini adalah tentang pray, berdoa. Sekarang Kak Vira mau bawain tentang I love pray. Nah adik-adik, siapa sih yang di rumahnya setiap hari berdoa nggak pernah bolong berdoanya? Atau kalian malas berdoa? Coba angkat tangan. Siapa yang di sini rajin untuk berdoa setiap hari? Pasti kakak harap adik-adik semuanya rajin untuk berdoa ya. Sekarang kita ambil Alkitabnya ya. Kita mau buka di satu ayat dari Lukas 11 ayat 5 sampai dengan 10. Ayo kita buka Alkitabnya di Lukas 11 ayat 5 sampai dengan 10. Kakak tunggu ya. Udah ketemu adik-adik? Udah ya? Yuk kita baca bareng-bareng ya tentang hal berdoa. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan ganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Ayat 9, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 10 terakhir, karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Nah adik-adik, dari perumpamaan tentang firman Tuhan kali ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita kalau kita itu harus berdoa sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah Bapa kita, Tuhan itu adalah ayah kita. Sama dengan perumpamaan ini, nggak mungkin kan dia mengetok ke rumahnya, minta lalu nggak diberikan sama sahabatnya itu sendiri. Apalagi dengan ayah kita, dengan Bapa kita Tuhan Yesus. Ketika kita mau datang sama Tuhan, ketika kita mau memiliki hati yang rendah hati, kita berdoa sama Tuhan, pasti Tuhan tuh memberikan dan Tuhan tuh pasti menjawab doa kita. Tapi jangan salah ya adik-adik, nggak selalu semua apa yang kita doakan itu Tuhan selalu menjawabnya. Ada waktunya ketika kita berdoa Tuhan belum menjawab. Itu karena apa adik-adik? Karena Tuhan ingin melihat bagaimana hati kita. Tuhan mau lihat nih apakah adik-adik mau terus datang sama Tuhan tanpa lelah berdoa, atau adik-adik ketika doanya tidak dijawab, adik-adik nggak mau doa lagi. Nah seperti itu. Jadi Tuhan ajarkan di sini kita tidak boleh jemu-jemu, tidak boleh lelah untuk berdoa, tetapi kita harus suka berdoa, karena itulah hubungan kita dengan ayah kita. Ketika kita meminta sesuatu sama orang tua kita, misalkan adik-adik pengen mainan baru, bilang ke mama papa, Ma aku pengen mainan ini bagus gitu. Ketika adik-adik lihat di mall atau di toko, lalu mama kalian nggak langsung membelikannya, tetapi mama kalian tuh menundanya dulu, tidak langsung membelikan.
Sama kan kalian juga harus bilang kan ke mama kalian pengen mainan ini. Tetapi Tuhan kita, Bapa kita yang di surga, ketika kita datang sama Dia, Tuhan tuh tahu kan keinginan kita, kesedihan kita, setiap pergumulan kita datangnya sama Tuhan. Karena Tuhan tuh tahu setiap hati kita ketika kita mau datang sama Tuhan, menceritakan semua keadaan kita. Tuhan tuh tahu adik-adik apa yang adik-adik minta, apa yang adik-adik doakan. Karena doa itu besar kuasanya adik-adik. Maka dari itu kita harus rajin berdoa, harus rajin untuk dalam segala sesuatunya berdoa sama Tuhan. Tidak hanya doa itu tidak seperti kita tuh menjadi kewajiban, tetapi itu tuh doa tuh adalah suatu kebutuhan kita. Karena kita tuh punya seorang ayah, seorang bapak kita yang maha tahu. Dan itulah gimana caranya kita berkomunikasi sama Bapa yang di surga, ya melalui doa adik-adik. Maka dari itu kita nggak boleh malas lagi berdoa ya, tapi kita harus mulai saat ini rajin terus berdoa. Apapun yang kalian rasakan, apapun yang menjadi masalah kalian, pergumulan kalian harus ceritakan sama Bapa kita di surga, yaitu dengan cara kita berdoa adik-adik. Nah, sekarang adik-adik sudah jelas ya, kalau berdoa itu adalah Tuhan tuh yang menginginkan setiap kita anak-anaknya untuk rajin berdoa. Maka dari itu Tuhan juga mengajarkan kepada murid-muridnya untuk berdoa dalam segala hal. Dan kita anak-anaknya harus terus meminta sama Bapa kita. Sekarang kita mau buka ayat hafalan dulu ya. Kita buka dari Matius 21 ayat 22. Adik-adik boleh catat ya ayat hafalan hari ini, Matius 21 ayat 22. Kita buka bareng-bareng ya. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ya, itu dia adik-adik. Di sini Tuhan sendiri yang bilang, dan apa saja yang kamu minta dan doakan dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi ketika kita berdoa sama Tuhan dengan hati yang percaya, pasti Tuhan yang akan menjawab setiap doa-doa kita sesuai dengan waktunya Tuhan yang terbaik. Dan pasti adik-adik selalu merasakan damai sejahtera ketika adik-adik berdoa sama Tuhan. Sekian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa ya adik-adik. Kita tutup Alkitab kita sama-sama mau berdoa sama Tuhan, kita minta sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan ajarkan kami untuk kami boleh selalu datang sama Tuhan, untuk kami boleh rajin berdoa Tuhan. Kami tidak mau malas-malas lagi berdoa, tetapi kami mau Tuhan memiliki hati yang rindu untuk selalu datang sama Engkau, karena Engkau adalah Bapa kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya yang telah Tuhan berikan. Sampai hari ini kami bisa sehat, kami masih bisa lagi Tuhan mendengarkan firman Tuhan, kami sudah bisa memuji Tuhan lagi. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus berkati kedua orang tua kami, Tuhan yang terus jagai dan sertai. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Happy Sunday, God bless you. Ayat hafalan minggu ini 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. God bless you. Bye. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. God bless you. Shalom. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. God bless you all. Shalom. Ayat hafalannya 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Shalom, ayat hafalan minggu ini adalah 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. God bless you. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Amin.
1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. 1 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 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Hafalan ini adalah 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Ayat hafalan minggu ini adalah 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Amin. God bless you all. Happy Sunday. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. God bless you all. Bye-bye. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetap berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Hafalan minggu ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. God bless you. Tesalonika 5 ayat 17 bunyinya, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Amin. God bless you. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Amin. Ayat hafalan minggu ini 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Terima kasih, God bless you. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Terima kasih, GBU. 1 Tesalonika 5 ayat 17 mengatakan tetaplah berdoa. Dadah, God bless you. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Amin. Terima kasih. Dadah. Shalom kakak sekolah minggu. Ayat hafalan minggu ini 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. God bless you. Bye bye. Ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. God bless you. Bye. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. God bless you. Ayat hafalan minggu ini adalah 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Terima kasih. Ayat hafalan minggu ini 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Terima kasih. God bless you. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. God bless you.